di sana? Ada sejarahnya nggak, misalnya tatkala itu Rasulullah di dalam perjalanan sama umatnya atau sama sahabatnya, kemudian di tengah hutan terus padang pasir lah. Padang pasir katakanlah waktu itu. Ayo ngobrol sambil jalan aja ya, Pak. Ayo, yuk. Ayo. Kalian bisa menikmati pemandangan alam sini. Iya. Di suasana baru, suasana baru hujan. Di situ semakin merindang. Apa pertanyaannya? Tadi saya nanyakan tentang Arah kiblat. Oh iya. tatkala itu ya Rasulullah memang ya istilahnya taufil, setelah Rasulullah wafatnya Rasulullah kan mungkin pendahulu kita Iya. itu gimana itu Ya para kalau ulama kita ya. di hutan terus nggak tahu arah kiblat seperti itu ya. Atau mataharinya mendung kan, matahari yang penentu arah kita ya. Ya udah, kalau gitu kita berijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu kita berusaha mencari, dalam hal ini kita mencari arah kiblat sesuai dengan keyakinan kita. Entah mau kita pakai angin atau pakai tumbuhan atau pakai apalah. Biasanya kan tumbuhan ada ciri khas tertentu. Contoh tumbuhan ini kalau ada matahari menghadap ke sini, seperti itu. Ini kita berijtihad dengan keyakinan kita. Kita ngambil misalnya kayak kita ngambil daun ini sekarang di daun jati kan kadang ada yang merah, ada apa, itu bisa kita ambil istijat untuk enggak itu tadi. Itu contoh gambar. Kalau kita biasa umpama kita itu orang ahli botani, ahli pertumbuhan, biasanya kecenderungan pohon ini menghadapnya ke arah selatan atau ke arah barat. Nah, ini bisa diambil patokan. Tapi kalau kita belum belajar masalah itu, ya otomatis kita harus belajar dulu. Kan ada hewan yang menghadapnya ke arah sana terus gitu kan. Itu intinya kita berikhtiar dengan keyakinan kita masing-masing. Seperti itu. Intinya kalau kita jamaah, istihad kita untuk arah kiblat harus sama. Karena kalau istihad kita arah kiblatnya berbeda-beda, kita tidak sah jamaah. Umpama Bang Dul, coba kemana Bang Dul? Ke sebelah sana, Bang Dul sebelah sana. Iya. Nggak bisa jamaah bareng, karena arah kiblatnya beda. Iya. Kalau pengen berjamaah ya harus ijtihadnya sama, keyakinannya arah kiblat sana, kita sama semua. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya pendapatnya beda-beda nggak bisa buat jamaah ya. Iya, harus sama. Jadi arahnya beda-beda gitu arahnya ya Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah sekarang kompas sudah ada di mana-mana. Di HP pun ada kompas. Ya kan? Iya, ada kompas. Pas waktu itu kan di hutan. Nah, iya. Misalnya sinyal tak ada kan tapi kalau ini nggak ada ini sinyal ya. Mau akal kompas langsung bisa menuju ke arah. Iya. Ya, makanya itu kalau sekarang kita lebih baik persiapkan kompas seperti itu. Untuk jaga-jaga biar lebih yakin ya kan? Jadi gede-gede segini umur berapa ya Bang kira-kira? Ini kira-kira ya kurang lebihnya 10 tahunan. 10 tahunan. 10 tahunan. Berarti ini milik perhutani ya? Ini perhutani kawasan RPH Randegan. Soalnya ini termasuk 10 tahun itu termasuk pertumbuhannya kurang kurang pesat. Soalnya termasuk kayak hujannya telat sih. Jadi kurang subur istilahnya. Tadi pos yang kita tadi buat istirahat itu masuk pos pos perhutani Randegan, RPH Randegan. Iya, gini tadi saya nanya ini kan banyak kan pohon jati gini. Apakah mereka ini pohon pada bertasbih tadi? Apa gimana itu tadi? Jadi dalam surat Al-Isra ayat 244 ya, Al-Isra ayat 24 itu berarti juznya juz 15 ya, juz 15 ya. Al-Isra ya. Al-Isra ya. Tusabbihu lahus samawati was sab'u wal ard wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura ya. Jadi bahwa langit, semua langit yang ada 7 dan bumi yang ada 7 juga bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan kecuali mereka semua bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu semua, manusia semua atau jin semua itu tidak ada yang tahu
tasbih setiap makhluk yang Allah ciptakan. Kita tahu bahwa ini bertasbih. Tahu dari mana? Tahu dari firman Allah yang dalam surat Al-Isra ayat 44 seperti itu. Cuman kita tidak tahu tasbihnya mereka itu seperti apa. Nah, sekarang saja, ini kan kita lagi jalan. Rumput-rumput ini termasuk pada bertasbih tadi. Tapi kadang kita diinjak-injak terus gimana? Semuanya itu bertasbih. Tapi lama diinjak beri benangis beli. Kalau masalah itu kan rumput dibawa otomatis pasti diinjak ya. Jadi setiap makhluk itu bertasbih. Iya. Kemudian kita bertanya, loh, kalau gitu kasihan rumput dong, diinjak-injak terus itu kan? Kasihan tanah yang diinjak terus. Iya seperti itu. Enak langit di atas nggak diinjak, iya kan? Sama orang. Nah, oleh karena itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa Tuhan kita tidak menciptakan semua makhluknya tanpa sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Contohnya nyamuk yang kelihatannya seperti itu mengganggu seperti itu sumber rezeki bagi manusia yang lain, ya kan? Lalat yang sepertinya nggak ada faedahnya, sepertinya kita saja yang belum tahu, tapi nyatanya bermanfaat untuk orang yang jual obat lalat, gitu ya kan? Jadi semuanya itu ada manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia, cuman manusianya saja yang pikirannya atau akalnya terbatas, jadi nggak bisa menjangkau apa yang Allah ciptakan seperti itu. Iya, rumput rela ikhlas itu diinjak-injak sama seseorang, apalagi hamba Allah yang taat kepadanya. Apa gimana itu, Tad? Ya, jadi sesuatu itu diciptakan sesuai kegunaannya. Tanah ya untuk di jalan diinjak. Seperti rumah ya ada yang untuk jadi bata, ada yang jadi atap. Jadi semuanya itu diciptakan sesuai tugasnya masing-masing. Berarti sesuai dengan fungsinya masing-masing itu. Cuman saya yang tidak tahu ini fungsinya apa, seperti itu. Keterbatasan akal kita. Oleh karena itu kita jangan terlalu mendewa-dewakan akal kita. Pikiran kita. Benar. Oh iya. Anjuran Rasulullah itu tidak boleh atau jangan minum sambil berdiri. Oh, iya. Sunahnya, apalagi berjalan mungkin tadi. Iya, sunahnya kalau minum itu sambil duduk. Rasulullah menganjurkan saat kita minum itu sambil duduk. Apalagi pakai tangan kiri, jangan. Berarti nggak boleh sambil duduk. Iya. Kalau duduk nggak ada ya pakai jongkok. Kayak gini nggak apa-apa. Ya, jongkok itu masih termasuk dalam duduk. Kecuali nanti minum air zam-zam. Kalau minum air zam-zam, ada yang mengatakan sambil berdiri, ada yang kalau itu. Iya, kalau air zam-zam. Kalau minum air biasa, berjalan boleh nggak? Disunahkan sambil duduk. Otomatis kalau berjalan berarti kan berdiri. Iya. Apalagi maksudnya minum air zam-zam gitu. Boleh nggak sambil jalan gitu? Kalau dalam riwayatnya ada yang mengatakan berdiri, ada yang mengatakan duduk. Kalau berjalan kurang tahu ya. Jadi berdiri atau duduk. Terus nah kadang-kadang ini ya saja kita melihat anak-anak atau bocah lah ya makan apa saja sambil jalan tuh mana itu tadi itu makanan tugas kita sebagai orang tua lah. Orang tua, kata pepatah Indonesia, mohon maaf, orang tua kencing sambil berdiri, anak sambil lari. Iya, mohon maaf ini Guru. Ya, seperti orang tua itu seperti itu, harus mencontohkan yang baik-baik. Berarti sebagai teladan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Kalau di bawah burung itu gimana? Buahnya di bawah burung itu kan jatuhnya jauh berarti. Dengan pepatah. Ya walaupun ada juga sebagian jatuh hanya ke bawah air. Iya. Ke bawah air gitu. Setidaknya wajahnya mirip-mirip lah. Oleh karena itu kita tugas sebagai orang yang lebih dewasa mengajarkan lah. Berarti pepatah itu belum tentu betul ya tadi. Ya belum tentu 100%. Ya seperti itu. Semua pepatah itu ya nggak 100%. Betul lah ya. Yang namanya obat aja nggak 100% manjur ya kan? Iya betul. Iya betul. Gimana nih mau duduk lagi kita? Terus kita kemana nih? Mengingat ini waktunya udah siang dan bentar lagi mau duhur, mendingan kita cari musola atau masjid terdekat buat kita sholat dulu biar tenang. Yuk. Itu adanya itu. Nah, yuk. Beneran. Alhamdulillah. Nanti kita cari musola yang ada suara adzan itu. Iya, yuk. Yuk. Ya anehnya yuk.
Mas, saya permisi dulu saja, saya mau ada temen nih, saya tinggal dulu ya. Sama teman-teman ke sini ya. Yuk, Assalamualaikum. Mobil kemana? Ayo, patung ya, yuk.